Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galunur Arifin dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 dari Fakultas Sesekhum. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya susun guna untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Teknik Peramalan Bisnis. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu metode juri opini eksekutif. Metode juri opini eksekutif ini yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempertemukan para eksekutif bidang pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan para eksekutif kunci lainnya. Keuntungan metode juri opini eksekutif ini yaitu dengan menggunakan metode ini probabilitasnya untuk mewujudkan nyatakan ramalan akan sangat tinggi. Hal ini karena hasil ramalan berdasarkan metode ini merupakan keputusan bersama para eksekutif kunci di suatu perusahaan. Adapun kekurangannya dari metode ini yaitu bobot yang diberikan terhadap perkiraan masing-masing eksekutif akan sangat bergantung pada peran dan kepribadian eksekutif yang bersangkutan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu gabungan tenaga penjual. Metode gabungan tenaga penjual merupakan metode peramalan kualitatif, di mana perkiraan penjualan di masa yang akan datang diramalkan berdasarkan gabungan perkiraan tenaga yang secara langsung melakukan penjualan produk yang dihasilkan atau dipasarkan oleh perusahaan. Di sini ada 3 kategori umum dari metode ini. Yang pertama yaitu gabungan tenaga penjualan, teknik manajemen penjualan, dan pendekatan distributor. Selanjutnya yaitu metode penelitian berdasarkan harapan pelanggan. Peramalan dilakukan atas dasar pengetahuan masing-masing pihak berkaitan dengan kecenderungan masa yang akan mendatang dan menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam peramalan perusahaan. Alternatif lain yang dapat dipakai yaitu dengan melakukan studi terhadap pihak yang perilaku dan tindakannya akan menentukan kecenderungannya di masa yang akan mendatang. Contohnya para konsumen atau pelanggan dan calon konsumen. Kegiatan ini sangat sering disebut dengan riset pasar. Yang keempat yaitu peramalan berbagai skenario. Metode ini dalam kenyataan bisa saja terdiri dari beberapa tingkatan untuk mengakomodasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Untuk menghasilkan ramalan akhir, perusahaan dapat secara subjektif menentukan probabilitasnya terjadinya masing-masing tingkat penjualan dan kemudian mengalihkan nilai probabilitas tersebut dengan tingkat penjualan masing-masing. Yang kelima yaitu kelemahan metode peramalan kualitatif. Di sini ada 3 kelemahan utama dari metode peramalan kualitatif. Yang pertama yaitu pencarian bukti pendukung. Yang kedua, keyakinan yang berlebihan terhadap hasil. Yang ketiga, konformitas yang berlebihan di antara anggota kelompok. Sebagai manusia, para pihak yang terlibat dalam peramalan atas dasar judgement di dalam perusahaan tentu saja mempunyai hipotesis tertentu sebelum melakukan peramalan, sebelum diambil keputusan untuk meluncurkan produk baru. Misalnya, para eksekutif di suatu perusahaan pada umumnya sudah mempunyai pandangan dan hipotesis tentang prospek produk baru tersebut yang mungkin saja dibentuk hanya berdasarkan intuisi. Hasil riset di bidang akademik membuktikan bahwa orang cenderung mencari bukti yang mendukung hipotesis mereka. Inilah yang disebut sebagai problematika pencarian bukti pendukung. Baik, demikian penjelasan materi dari saya tentang metode peramalan kualitatif. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi kurang berkenan
kekurangan atau kurang jelas, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.